Jemaat Tuhan, sebelum kita mulai berdoa, saat ini mari kita baca dulu firman Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, 10 dan sampai ayat yang ke-11. Tapi saya akan baca hanya dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, inilah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dan kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu abaikan, kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan sama satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbuat baik dan bertobat, berbalik dan bertobat. Mari kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan hari ini menjadi pokok renungan kami untuk kami bertumbuh dan kami melihat pekerjaan Tuhan dan kami melihat rencana Tuhan dan berdiam diri dalam kehendak dan maksud-Mu Tuhan. Biarlah firman ini memberikan penjelasan yang baik untuk kami, khususnya untuk jemaat Eklesia Kristi. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menerangi dan menuntun kami semuanya. Amin. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan mimbar ini. Dan melalui mimbar ini saya akan sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan tentang pesan di hari Minggu di mana kita harusnya berkhotbah. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu hanya mendengarkan melalui khotbah yang disampaikan melalui mimbar gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Tapi saya percaya tidak mengurangi berkat, tidak mengurangi sukacita, bahkan tidak mengurangi kehadiran Tuhan bagi sekalian kita dimanapun berada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada akhir tahun 2019, Bapak Gembala dan Wakil Gembala dan beberapa hamba Tuhan, dan termasuk saya di dalamnya, kita sedang merumuskan, membicarakan tentang tema-tema sepanjang 2020. Yang menarik adalah pada bulan Maret ini, kita sudah memberikan tema pada akhir tahun tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan saya percaya ini dalam tuntunan Tuhan. Bagaimana tema kita pada bulan ini kita sudah rancang dan kita sudah pikirkan pada tahun 2019. Menariknya seolah-olah tema kita hari ini jawaban atas peristiwa yang sudah kita alami bersama di tengah-tengah dunia hari ini. Tetapi saya tidak berkata bahwa Bapak Gembala sedang bernubuat, tetapi saya harus katakan ini dalam tuntunan dan rencana Tuhan untuk kita semuanya. Tentang tanda-tanda akhir zaman. Hari ini saya akan membagikan kepada kita tentang akhir zaman dan juga tanda-tanda akhir zaman. Dan saya akan sampaikan apa yang kita harus imani bersama-sama tentang situasi yang terjadi di sekitar kita pada hari ini. Dan kurang lebih 1 minggu yang lalu saya mendapatkan sebuah pesan dari seorang hamba Tuhan, saya anggap dia tokoh di GGP.
dia mencetuskan sebuah ide bahwa akan ada, kita lakukan di masa-masa yang datang, pemurnian ajaran GGP. Ketika dia mencetuskan itu, saya tersentak dalam hati saya karena saya sangat concern dengan pemikiran ini. Bahwa bagaimanapun pemurnian ajaran ini menjadi pondasi kita dalam melayani. Berkali-kali saya sampaikan melalui mimbar ini, bahwa kita harus memiliki doktrin yang kuat. Doktrin itu seperti bangunan gereja kita ini, di mana tulang-tulangnya, kerangkanya, pondasinya adalah doktrin yang membangun gereja ini begitu kuat. Begitu juga dengan kepercayaan orang-orang percaya, iman kita harus dibangun dengan doktrin yang benar dan kuat supaya kita bisa kuat menghadapi situasi yang ada hari ini. Banyak kita mendengarkan baik hamba-hamba Tuhan menyampaikan pesan-pesan profetik, menyampaikan beberapa hal, bahkan mereka seringkali merasa bahwa ini adalah akhir zaman. Nah, melalui berita firman Tuhan hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa gereja Gerakan Pentakosta memiliki ajaran, pokok-pokok ajaran, doktrin yang sangat jelas dan dipertanggungjawabkan. Baik melalui bibliologi, malaikat, soteriologi, dan termasuk hari ini tentang akhir zaman. Nah, saya akan kembali kepada fokus pembicaraan kita. Apa itu akhir zaman? Dalam bahasa teologi disebut dengan eskatologi, eskaton. Berbicara tentang akhir zaman di masa yang akan datang. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan begitu sempurna, begitu detail. Sebelum terjadi akhir zaman, Alkitab sudah memberikan kepada kita apa yang akan terjadi nanti. Nah, saya menyinggung sedikit beberapa pandangan yang hari ini diberikan kepada banyak kalangan orang Kristen bahwa hari ini adalah masa 1000 tahun. Tetapi Eklesia Kristi, GGP Eklesia Kristi, umumnya Gereja Gerakan Pentakosta, bahwa kerajaan 1000 tahun itu nanti terjadi setelah masa pengangkatan, masuk masa di mana ada tribulasi, dan setelah tribulasi selesai, baru masuk kerajaan 1000 tahun. Oleh karena itu, menjawab semua itu, maka ketika kita membaca 2 Petrus 3 adalah jawaban. Bahwa ketika Petrus menjelaskan, menulis surat ini kepada jemaat generasi pertama, dimulai dengan 1 Petrus pertama di mana orang-orang percaya mengalami aniaya. Tetapi ketika menulis 2 Petrus, bukan hanya aniaya, terjadi pergeseran pengajaran. Dan oleh karena itulah pada pasal yang pertama tadi, ayat yang pertama dikatakan berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Pengertian yang murni inilah yang harus dimiliki oleh gereja di masa-masa sulit seperti sekarang. Oleh karena itu, ketika saya ingin menyampaikan ini kepada jemaat sekalian, maka saya akan memberikan poin hari ini tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, pemurnian ajaran kita, dan bagaimana sikap kita sebagai warga jemaat di tengah-tengah kondisi yang mengkhawatirkan secara umum saat ini. Tapi kita punya landasan pengertian yang murni tentang segala sesuatu ini. Nah, seperti saya jelaskan tadi, eskatologi berbicara tentang akhir zaman. Kapan ini terjadi? Kalau hari ini dunia begitu dicemaskan dan orang sedang menyampaikan bahwa ini adalah tanda-tanda zaman sudah selesai. Ketika kita membaca Matius pasal 24 ayat 3 dan seterusnya, ketika ada kata permulaan penderitaan, ini bukan berlaku pada masa ini. Tetapi ayat ini justru terjadi nanti di masa tribulasi. Jadi kita hari ini ada pada zaman anugerah. Dan nanti setelah zaman anugerah terjadi, gereja Gerakan Pentakosta memiliki keyakinan yang kokoh bahwa kita masuk dalam pengangkatan. Itu yang disebut dengan rapture, pengangkatan gereja. Nah, di dalam pengangkatan gereja inilah Tuhan begitu sangat rindu supaya tidak ada satu orang pun dari umat pilihannya masuk kepada masa tribulasi, masa yang paling sulit. Sekalipun hari ini kita mengalami masa yang sulit, masa tribulasi itu jauh lebih sulit dan jauh lebih menyakitkan. Itu sebabnya disebut dengan masa tribulasi. Kesulitan terbesar, kesusahan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu diperuntukkan kepada bangsa Israel yang tidak mengenal Tuhan, menolak Tuhan, dan kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi siapapun yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka akan masuk kepada masa itu.
Nah, hari Tuhan itu akan pasti dan terjadi. Kapan? Kita tidak tahu. Melalui pesan hari ini kepada jemaat Tuhan, saya sampaikan kita ada dalam zaman gereja. Kita tidak tahu kapan pengangkatan itu terjadi, tetapi itu pasti akan terjadi. Rapture akan terjadi. Jadi melalui pengalaman dari para rasul menyampaikan kepada kita, situasi apapun yang terjadi hari ini, belumlah kesudahan zaman. Rapture akan menjadi tanda penggenapan yang sempurna akan firman Tuhan. Tetapi semua yang kita hadapi hari ini membuat kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi saya katakan tadi, apa itu akhir zaman? Adalah di mana terjadi pengangkatan gereja dan di mana rapture terjadi, dan orang-orang yang sudah mengalami penebusan dari Tuhan akan diselamatkan dan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Dan apa tanda-tanda akhir zaman itu? Sebenarnya tanda-tanda itu sudah bisa terjadi dari zaman lampau sampai hari ini. Salah satu yang kita bisa lihat indikasi adalah bahwa manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Dan yang kedua, bagaimana tanda-tanda zaman itu adalah kita bisa melihat bagaimana ajaran-ajaran semakin diselewengkan. Makanya kalimat yang sangat indah sekali tadi disampaikan oleh 1-2 Petrus, menghidupkan pengertian yang murni. Karena ternyata begitu banyak penyelewengan-penyelewengan yang bisa terjadi dalam gereja itu sendiri. Merasa menyampaikan pesan Tuhan, padahal itu bukan pesan Tuhan. Makanya saya mengingat apa yang disampaikan oleh Billy Graham 50 tahun lalu. Dia menyoroti gereja yang menyampaikan kabar damai kepada umat Tuhan. Tetapi semua itu adalah penyampaian tentang damai yang palsu. Gereja-gereja menyampaikan tentang kata-kata kalimat-kalimat yang kelihatan rohani, tapi semua itu palsu. Karena tidak berdasarkan kepada konsep yang benar kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita sedang melihat kebenaran firman Tuhan kepada pengertian yang murni. Ini kehendak Tuhan di masa-masa yang terjadi hari ini. Nah, yang kedua, selain tadi bagaimana saya sampaikan tadi pada zaman dahulu bahwa terjadi pergeseran tentang ajaran. Tetapi yang ketiga juga adalah bagaimana terjadi pada masa itu kasih yang semakin dingin. Jadi semakin mencintai diri sendiri, ajaran yang diselewengkan, dan juga kasih yang semakin dingin. Nah, biar kita melihat peristiwa ini supaya kita kembali kepada keinginan Tuhan, menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan yang terjadi hari ini. Baik, jemaat Tuhan, melalui pesan ini saya sampaikan kepada kita sekalian, peristiwa ini belumlah penggenapan dari rencana Tuhan. Justru Tuhan masih memberikan kita kesempatan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kita semakin menghidupkan pengertian yang murni akan pengenalan kita akan Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan bagaimana dunia hari ini menampilkan diri mereka. Sebagaimana Socrates pernah berkata, know yourself. Kenali dirimu. Dan juga para psikologi sedang berkata, be yourself. Jadilah menjadi dirimu sendiri. Bahkan agama pun memberikan sebuah statement, give yourself. Berikan dirimu sendiri. Entertain memberikan sebuah kalimat-kalimat yang indah, show yourself. Tunjukkan dirimu sendiri. Ini semua fokus kepada diri. Tetapi satu kalimat yang indah dari Tuhan Yesus, kalau kita lihat semua kalimat-kalimat ini adalah satu, deny yourself. Menyangkal diri. Bagaimana kita bisa melihat kemurnian pengajaran ini adalah ketika kita menyangkal diri dan tunduk kepada kehendak Tuhan, baru kita menemukan siapa Allah yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akhiri pesan ini, saya mengingat apa yang disampaikan oleh Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena waktu-waktu inilah jahat. Dalam terminologi bahasa Yunani, ada 3 kalimat, ada 3 kata tentang kata jahat ini. Yang pertama, kata kakos, jahat secara karakter. Yang kedua, poneros, jahat secara umum, pekerjaan iblis yang semakin jahat. Tetapi ada satu kata lagi, paulos, niat.
Nah, ketika kita membaca di dalam 2 Efesus tadi, pergunakanlah waktu-waktu yang jahat, ternyata kalimat ini disampaikan kata poneros. Berarti kejahatan umum yang dikerjakan oleh iblis. Oleh karena itu, mengingat peristiwa demi peristiwa, kita bisa saja menganggap ini semua dipakai oleh propaganda iblis untuk melemahkan iman kita, menghancurkan pengharapan kita, membuat kita tidak berdaya. Tetapi melalui pesan mimbar hari ini kepada sekalian jemaat Eklesia Kristi, kepada kita semuanya, mari kita menghidupkan pengertian yang murni tentang doktrin, tentang pengenalan kita akan Kristus, tentang pemahaman kita yang luas tentang kebenaran firman Tuhan. Pengajaran GGP begitu luas sekali. Salah satu dalam pengajaran GGP yang mungkin hari-hari ini jarang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan adalah tentang pengakuan iman. Pengakuan iman itu mengandung sebuah pengenalan yang konkret, yang utuh akan Tuhan. Belum lagi seperti saya katakan tadi, bibliologi tentang firman yang hidup. Tetapi kita harus lihat secara komprehensif. Hamba-hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara eksposisi. Bukan sepenggal-sepenggal, bahkan memperkosa bagian satu kebenaran firman Tuhan untuk menyampaikan maksud kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini harus dilihat dari terminologi Allah. Maksud Tuhan yang sempurna kepada kita. Oleh karena itu, sekalipun mungkin melalui khotbah hari ini, saya menyampaikan sedikit yang agak berbeda. Saya tidak mengajak Bapak Ibu Jemaat seperti larut dalam kesedihan, larut dalam ketakutan, larut dalam berbagai dilema yang ada hari ini. Tapi justru saya menantang kepada jemaat Tuhan, kita harus melihat peristiwa ini untuk menghidupkan pengertian yang murni kepada kita sekalian. Karena inilah yang menuntun kita sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan. Kiranya dimanapun jemaat Tuhan berada hari ini, tetap kuat dan bangunlah mesbah, bangunlah pengertian, kembalilah kepada ajaran yang sempurna, kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan harus sama-sama bahwa Tuhan punya rencana atas segala peristiwa yang terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati jemaat dan Tuhan memberkati penggembalaan di GGP Eklesia Kristi. Kita berdoa untuk Bapak Gembala, Wakil Gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis, diberkati Tuhan. Dan jemaat Tuhan semakin hari semakin cinta Tuhan. Ini saatnya kita membangun kebersamaan di jemaat GGP Eklesia Kristi. Ini pasti berakhir. Saya yakin ini hanya menguji kita semuanya. Pertemuan kita dalam ruang ibadah ini, setelah peristiwa ini menjadi peristiwa, menjadi pertemuan yang indah, semangat yang baru, pembaharuan yang baru, pengharapan yang baru, dan kita melayani bersama-sama. Selagi Tuhan masih berikan kita waktu, kita akan melayani bersama-sama. Melalui pesan firman Tuhan hari ini, mari kita ambil satu kesimpulan. Peristiwa ini menuntun jemaat Tuhan kepada pengertian yang murni akan rencana kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada hari ini, Tuhan menyapa mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memberikan kepada kami hari ini keteguhan iman untuk memurnikan pengharapan kami, pengajaran kami, pondasi iman kami, bukan pondasi iman yang mudah digoncangkan dan diombang-ambingkan, tetapi kami memiliki kebenaran yang kuat melangkah di tengah-tengah badai dan di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini. Dan jemaat Tuhan dimanapun berada, dilingkupi, diberkati oleh Tuhan. Kami akan melewati semuanya ini, karena kami yakin Tuhan berbicara di saat-saat kami merasa segala sesuatu begitu gelap. Di saat-saat segala sesuatu sepertinya Tuhan jauh. Tetapi kami yakin disitulah Tuhan berbicara secara intim dan dekat kepada kami dan kepada gerejamu. Kiranya melalui peristiwa ini kami dibawa kepada kedekatan yang semakin intim dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau nyata di sini.